Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan Miss Tiwi. Kali ini dalam pembahasan prototipe dan kemasan produk ya, yang akan kita usung. Judul pembelajaran kita kali ini adalah konsep desain. Nah, prototipe dan produk kemasan itu merupakan dua hal penting yang dapat menunjang laju produksi sebuah barang. Tanpa adanya kedua hal tersebut, bisa dipastikan laju produksi akan terhambat. Bagaimana tata cara membuat sebuah prototipe dan kemasan produk? Nah, kita akan mempelajarinya bersama-sama dalam bab ini. Konsep prototipe. Dalam konsep prototipe ini, kita akan belajar mengenai berbagai macam jenis prototipe, kategorinya, pengertiannya. Sekarang kita belajar tentang pengertian prototipe. Apa sih prototipe? Kata prototipe berasal dari bahasa Yunani yang berarti bentuk primitif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prototipe diartikan sebagai model yang mula-mula, yang menjadi contoh, contoh baku, dan contoh khas. Prototipe merupakan contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Fungsinya sebagai alat uji suatu konsep atau suatu proses produk sebelum produk tersebut diperbanyak dan dilempar ke pasaran. Biasanya digunakan sebagai alat evaluasi atau desain baru yang dibuat oleh suatu perusahaan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Kategori dalam prototipe berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, prototipe sebagai pembuktian teori. Artinya, jenis ini berfungsi untuk menguji suatu desain atau teori, digunakan di bidang arsitektur untuk pengujian mekanis sebuah produk arsitektur. Untuk membuktikan, teori dimaksudkan memberikan informasi mengenai kelebihan atau kekurangan desain yang dibuat. Yang kedua, prototipe bentuk. Dibuat untuk memberikan informasi mengenai tampilan sebuah produk. Biasanya dibuat menggunakan tangan atau mesin, sehingga biayanya lebih murah. Dan prototipe ini hanya digunakan untuk memberikan umpan balik bagi produsen mengenai bentuk umum dalam suatu barang. Yang ketiga adalah prototipe visual. Dibuat sesuai dengan tampilan, nuansa, material, dan dimensi produk aslinya. Jenis ini digunakan untuk penggunaan sebenarnya. Tidak dimaksud untuk penggunaan sebenarnya, tapi hanya untuk uji akhir suatu produk. Sering digunakan sebagai model palsu atau dummy di pameran. Nah, tapi ulasan lengkap tentang produk yang bersangkutan disertakan juga dalam prototipe visual. Yang terakhir, prototipe fungsional. Memiliki komponen hampir mirip dengan komponen sebenarnya, tidak seperti prototipe visual dan prototipe bentuk. Saking miripnya, digunakan untuk menguji suatu produk dalam penggunaan sebenarnya. Yang menjadi perbedaan antara prototipe fungsional dengan produk asli yaitu biaya prototipe fungsional dibuat dengan biaya murah. Proses produksi yang digunakan dengan membuat prototipe sangat berbeda dengan proses produksi aslinya. Bahkan bahan yang digunakan pun biasanya lebih murah dari produk aslinya. Yang ketiga adalah manfaat prototipe. Ada 4 manfaat keuntungan-keuntungan yang diambil dalam pengujian suatu produk menggunakan prototipe. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurna desain produk. Mungkin ide kita ini bekerja dengan sempurna dalam aspek teori. Namun, ketika kita mulai mewujudkan secara fisik, maka akan menemukan banyak kekurangan dalam barang yang kita buat. Maka dari itu, prototipe dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas ide kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang salah dengan ide yang kita ciptakan sampai kita mengeksekusinya menjadi bentuk yang nyata. Yang kedua, berfungsi untuk menguji kualitas dan penampilan berbagai jenis bahan. Misalnya nih, kita mungkin lebih tertarik menggunakan bahan tertentu untuk membuat produk makanan. Nah, tapi ketika kita coba, ternyata tepung terigu yang digunakan itu tidak sesuai untuk produk makanan yang kita maksudkan. Jadi harus diganti dan kita harus mencari tepung terigu yang tepat untuk jenis produk makanan yang akan kita buat. Yang ketiga, merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Nah, untuk menawarkan sebuah produk nih, kalian mau online, mau update status, mau jualan online. Nah, pastilah kalian butuh gambarnya ya.
otomatis kalian harus membuat produk itu terlebih dahulu sebagai samplingnya untuk menawarkan sebuah produk, apalagi produk yang baru dan belum dikenal konsumen. Nah, maka butuh alat bantu yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kualitas produk tersebut, bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana. Nah, dengan adanya prototipe ini, maka kalian akan lebih mudah mendeskripsikan produk kalian. Yang keempat, manfaat dari prototipe adalah dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kita. Dengan membuat prototipe, mitra bisnis kita akan menganggap bahwa kita serius dengan bisnis yang kita buat. Lebih yakin mana? Ada contoh gambarnya, ada bentuknya, daripada kalian hanya update status open PO sate taichan misalnya, tapi nggak ada gambarnya ya. Pasti lebih yakin kalau ada gambarnya. Nah, yang keempat sekarang adalah menentukan konsep desain prototipe. Bagaimana kita menentukan konsep desain prototipe? Ada dua metode ternyata yang bisa digunakan untuk kita mendesain prototipe. Yang pertama adalah prototipe kertas. Apa itu prototipe kertas? Nah, masih ingat tugas yang minggu kemarin ya? Kita sudah membuat prototipe kertas. Yang kalian buat ini namanya adalah prototipe kertas ya. Gambarnya cukup bagus-bagus, kreatif ya. Prototipe kertas itu apa sih? Prototipe kertas adalah pembuatan prototipe yang dilakukan di atas kertas. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan informasi pada desain awal produk. Nah, di dalam prototipe ini dapat memberikan informasi dalam proses awal pembuatan desain, sehingga kita mengetahui apakah kita menuju ke arah yang benar atau salah. Kita dapat menentukan kecocokan konsep desain sebelum melakukan pekerjaan utama dan sebelum tim desain terpaku pada satu produk khusus. Kelemahan dari prototipe kertas ini yaitu sulit untuk diterapkan dalam dunia nyata. Namun hal tersebut dapat dimaklumi karena prototipe ini hanya digunakan pada awal-awal pembuatan desain produk. Kemudian jenis yang kedua adalah prototipe cepat atau rapid prototyping. Menjadi alat untuk menguji dan mengkomunikasikan desain yang sedang dikembangkan. Pada dasarnya, ini merupakan model produk yang terus mengalami pengembangan. Oleh sebab itu, semakin sesuai suatu prototipe dengan produk akhir, maka akan makin efektif pengujian dalam suatu prototipe. Media yang digunakan biasanya adalah kertas. Mengapa kertas? Karena kertas adalah bahan yang murah dan tidak membutuhkan banyak keahlian khusus. Nah, ini ya contohnya. Sekarang kita akan menuju ke bagian kedua, subbab kedua, yaitu menyajikan desain prototipe kemasan produk. Apa sih desain itu? Desain merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desain adalah konsep pemecahan masalah, rupa, warna, bahan, teknik, biaya, kegunaan, dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Sedangkan kemasan produk merupakan tempat atau wadah yang berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca. Suatu kemasan yang baik, promosi atas produk yang ditawarkan juga merupakan hal yang penting. Untuk promosi, produk tersebut dikenal oleh konsumen, maka pengemasan harus memegang peranan yang sangat penting. Perkembangan industri yang pesat menyebabkan kemasan menjadi faktor yang sangat penting dalam pengangkutan, penyimpanan barang, dan menjadi bahan untuk promosi. Brand atau merek yang kemarin kita sudah pelajari ya, berbagai macam jenis brand atau merek yang pada akhirnya dia menjadi sebuah logo ya. Nah, menjadi bukan sebuah logo tapi menjadi sebuah nama produk seperti Aqua, Indomie, kemudian donat, jentik dengan Jeko ya. Nah, brand atau merek adalah nama, simbol, desain grafis atau kombinasi di antaranya untuk mengidentifikasi produk tertentu dan membedakannya dari produk pesaing. Nah, biasanya nama brand ini dicetak dalam kemasan dapat menunjukkan citra produsen dan kualitas produk tertentu. Saat ini, fungsi kemasan itu tidak hanya sebagai wadah untuk produk, tetapi sudah bergeser menjadi alat pemasaran. Ya, seperti yang bisa dikatakan tadi bahwa kemasan itu menjadi salah satu fungsi promosi juga. Pasar dan
perkembangannya sangat pesat ini, maka kita harus terus-menerus memperbaiki suatu kemasan, up to date terus kemasannya, desain kemasan yang dimiliki. Selanjutnya, penyajian desain kemasan. Pengemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk suatu produk, terutama produk makanan, ya, itu sangat penting sekali. Dibuat sedemikian rupa dapat menambah daya tarik sehingga menaikkan nilai jual produk tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian desain kemasan. Yang pertama, mampu melindungi produk dari benturan dan cuaca, memberikan kemudahan saat membawanya. Kemudian yang ketiga, memiliki daya tarik bagi calon pembeli. Yang keempat, menampilkan produk yang siap jual. Yang kelima, informatif dan komunikatif. Yang keenam, bermanfaat dalam pemakaian ulang. Tahap desain kemasan produk. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah desain kemasan. Yang pertama, kita harus melakukan survei terlebih dahulu, terutama untuk mengenal konsep desain kompetitor dan seberapa pengaruh desain kompetitor terhadap penjualan produk. Bisa juga kita mengambil panelis, ya. Kemudian yang kedua, membuat konsep desain menjadi beberapa alternatif, dimaksudkan agar mengetahui desain kemasan mana yang lebih diminati oleh konsumen. Jadi kita melakukan survei nih, kita harus mempelajari juga indikasi karakter konsumen terhadap produk yang akan dikemas nantinya. Yang ketiga, membuat desain kemasan yang unik, memiliki ciri khas dan menarik. Jangan pernah menjiplak desain kemasan produk lain yang sejenis. Usahakan kita dapat menciptakan desain kemasan produk yang belum dipakai oleh produk lain, sehingga produk yang ditawar memberikan kesan lebih menarik dan lebih unik dibandingkan produk lain dengan jenis usaha yang sama. Yang keempat, desain kemasan itu harus disesuaikan dengan isinya. Ya, jangan sampai komplong-komplong, kemudian ternyata desain itu kemasan itu justru merusak produk yang ada di dalamnya. Desain kemasan yang dirancang harus mengacu kepada jenis dan karakter produk yang akan dikemas, sehingga jangan sampai terjadi desain kemasan tidak memberikan corak produknya. Ya, misalnya kemasan dodol berbeda dengan konsep desain sabun mandi, sehingga kewajiban desainer itu harus memperkuat persepsi ini. Yang terakhir, pada tahap hal yang harus diperhatikan adalah desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter konsumen. Seorang desainer kemasan harus pandai menganalisa kelompok segmen produk yang akan dikemas. Jadi segmentasinya itu orang tua, anak muda, atau anak-anak. Dengan demikian, desain kemasannya dibuat bukan hanya pada bagus atau tidaknya dari sisi grafisnya, tapi bagaimana desain yang diciptakan tersebut selaras dengan sasaran pasar yang dibidik, sehingga calon konsumen tidak merasa asing dengan desain kemasan yang dibuat. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam desain kemasan produk. Ada 6 fase. Fase dimulai dari fase 0, perencanaan produk. Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai zero fase. Jadi bukan dimulai dari 1, tapi dari 0. Karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Kemudian fase pertama, pengembangan konsep. Pada fase ini, kebutuhan pasar, target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Fase yang kedua, yaitu perancangan tingkat sistem. Mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem, serta komponen-komponen. Fase yang ketiga adalah perancangan detail. Mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan diidentifikasi seluruh komponen standar yang diberi dari pemasok. Fase yang keempat, pengujian dan perbaikan. Fase ini melibatkan konstruksi dan evaluasi dari bermacam-macam versi produksi awal produk. Dan yang terakhir adalah fase 5, produksi awal. Produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dan memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Nah, dengan memperhatikan hal yang dapat mendukung tampilan desain kemasan produk, diharapkan
produk yang ditawarkan akan menarik minat konsumen dan memuaskan konsumen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.